Oke, kita mulai bahas soal ya. Kalau ada yang nggak ngerti langsung disampaikan ya. Kalau diem aja berarti saya nggak paham. Oke. Ya, nomor satu. Jika diketahui X tidak sama dengan 0 dan X tidak sama dengan 2, maka nilai dari perkalian ini. Ayo dicoba. Disederhanain pembilang dan penyebut ya, atas sama bawah. Ada yang udah dapat? Ayo. Ini kan kelipatan 4, 4-nya keluar. Jadi 4X dibagi 4 kan X ya. 8 dibagi 4 jadi 2. Ada yang dapat hasilnya? Ini tinggal dicoret ya. Ini X sama X bisa dicoret. Jadi tinggal 4 kali 3. 4 kali 3 adalah 12 ya. Jadi jawab 12. yang C. Ada yang kurang jelas? Jelas, jelas. Oke. Bisa lanjut? Lanjut. Oke, lanjut ya. Nomor 2. Operasi kotak pada himpunan bilangan bulat didefinisikan dengan A kotak B sama dengan A ditambah B dikali B ditambah 2. Nah, yang ditanya ini, mana dulu yang dikerjakan? Yang mana dulu? Yang dalam kurung. Oke, ini dulu dihitung ya. Pakai aturan ini. Ayo. Min 1 kotak 2. Nanti baru min 2 kotak hasil yang pertama. Ayo, yang min 1 kotak 2 dapatnya apa? A ditambah B. Min 1 tambah 2 dikali B. Itu. Hasilnya apa ini? 4. Min 4. Hah? Min apa plus? Plus. Plus 4 ya. 2 kurang 1, 1 kali 2, 2. 2 tambah 2, 4. Ini berarti min 2 kotak 4. Ini udah ada yang dapat? Apa hasilnya? 10. Ya,
4 kurang 2, 2. 2 dikali 4 kan 8 ya. Berarti 8 ditambah 2. Oke, 10. Ada yang kurang jelas? Cukup jelas? Bisa lanjut? Kita lanjut ya. Nomor 3. Daerah yang diarsir menyatakan himpunan. Oke, di pilihan ganda itu ada notasi ini. Ini berarti irisan ya. Irisan. Terus ada notasi yang U, itu gabungan ya. Ada min. Min ini arti kalau irisan ya. Nah, ini A sama B ya. Ini A sama B. Kalau yang kurang A kurang B ya. Ini himpunan A B. Kalau irisan berarti ada di A, ada di B ya. Kalau gabungan berarti ada di A juga ada di B. Kalau A kurang B, ada di A tanpa B, di luar B ya. Gitu. Nah, berarti dari soal ini mana yang paling tepat jawabannya? Ada yang bisa? Ini sama juga A irisan B, irisan C ya. Ada di A, ada di B, juga ada di C ya. Persis pada gambar yang di soal nih ya. Jadi jawaban yang paling tepat A ya. Nah, coba kita misalkan hitung yang D ya. Yang D itu gambarnya mana ya? Ini himpunan A, himpunan B, himpunan C. Pertama, A gabung B. A gabung B kan ada di A, ada di B ya. Terus B kurang C. B kurang C itu ada di B di luar C. Berarti yang ini. Nah, ini irisannya. Berarti irisan merah dengan yang sorry tadi B kurang C di luar C ya. Nah, yang ini doang. Berarti irisannya yang merah dan yang hitam, yang biru. Berarti yang ini ya. Gitu. Ini contoh yang D ya. Yang lain kamu coba cari gambarnya ya buat latihan di rumah. Ada yang kurang jelas? Wah, ini grup teranteng nih. Yang lain pada aktif ya, interaksi. Kalau anteng saya nggak ngerti nih, paham apa enggak ya. Jadi saya nggak paham aja ya. Oke, lanjut. Yang keempat. Banyak siswa kelas D ada 40. Dan kelas E ada 30. Nilai rata-rata ujian kelas E lebih 7 dari yang kelas D. Nilai rata-rata ujian gabungan itu 82. Nah, dari yang ini ya kita buat persamaan. Yang ditanyakan rata-rata kelas D. Kita misalkan rata-rata kelas D itu N deh ya. Berarti dari sini rata-rata yang kelas E kan rata-rata kelas D tambah 7. Berarti N ditambah 7. Nah, yang berikutnya rata-rata gabungan. Rata-rata gabungan. Berarti total yang kelas D berarti 40 dikali rata-rata kelas D. Tadi kan N ya, 40 N. Ditambah total yang kelas E. 30 siswa dikali rata-rata kelas E. Yang ini nih ya. N ditambah 7.
dibagi jumlah siswanya. Jumlah siswanya kan 40 ditambah 30. Nah, di soal rata-ratanya adalah 82. Dilihat sebelah kiri, ruas kiri itu atas dan bawahnya kelipatan 10. Kita bisa bagi 10 atas dan bawah, ya. Oke, berarti yang atas ini 4 kali N, 4N. Lalu 3 dikali N, berarti tambah 3N. Terus 3-nya dikali 7, ditambah 21. Ya. Atau sini saya tulis 3 kali 7 deh, ya. 3 dikali 7. Nah, yang di bawah 4 tambah 3, 7. Kali silang, ya. 82 dikali 7. Nah, ini kan 7N nih, ya. Ruas kiri, ruas kanannya bisa kita bagi dengan, ini kan 7N ya. 7N tambah 3 kali 7 sama dengan 82 kali 7. Kita bagi aja sama 7 semuanya ya. Karena kelipatan 7 semua. Berarti N-nya adalah 3-nya pindah ruas. Jadi min 3. 82 kurang 3 itu 79 ya. Jadi jawaban yang benar adalah yang C. Ada yang kurang jelas? Bisa lanjut? Bisa. Oke, lanjut. Nomor 5. Diketahui data berikut 1, 2, sampai 7. Apabila salah satu dari angka ini ya diganti sama 34, maka rata-ratanya ya, rata-ratanya menjadi 2 kali median. 2 dikali median ya. Nah, mana hubungan yang benar antara P dan Q ya? P-nya itu angka yang diganti. Berarti kita cari angka yang diganti ya. Misalkan angka yang diganti itu X ya. Angka yang diganti itu X. Kita hitung dulu jumlah ini. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7. Ini berapa nih? 1 sampai 4 kan 10 ya. 11 tambah 7, 18. Berarti 10 tambah 18, 28 ya. Oke. Kita misalkan ya, kalau yang digantinya, ini kan satu angka yang diganti ya. Kalau yang digantinya itu 1 atau 2 atau 3 atau 4 ya. Berarti yang ke kiri ya, ini diganti, salah satu dari angka ini diganti sama 34 nih. Ya. Kalau diganti sama 34, berarti mediannya berapa mediannya? Median kan nilai tengah ya. Kalau 34, berarti 34-nya ada paling kanan ya. Tengah-tengahnya jadi 5 ya, mediannya 5. Nah, kalau mediannya 5, ingat di sini rata-rata adalah 2 kali median. Berarti rata-ratanya 2 dikali 5. Jadi 10. Kalau rata-ratanya 10, berarti total yang baru, kan awalnya tadi totalnya 28 nih, ya. 28. Terus dikurangi angka yang diganti. Ditambah pengganti dari X adalah 34. Ini kan totalnya adalah 7 dikali nilai rata-rata. Tadi rata-ratanya 10, ya. Oke, berarti minus X sama dengan 7 kali 10, 70. 28 tambah 34 itu 62. Pindah ruas jadi minus 62. Nah, 70 kurang 62, 8. Ini ada minus ya. Berarti X-nya adalah min 8. Kan nggak mungkin X-nya negatif. Jadi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Sekarang kalau yang diganti selain 1, 2, 3, 4 bisa 5, bisa 6, bisa 7.
Kalau 5, 6, 7 ya yang diganti, berarti mediannya berapa? Kan 1, 2, 3, 4-nya tetap di sebelah kiri. Terus 3 angkanya di sebelah kanan. Berarti mediannya yang 4 ya, nilai tengahnya. Mediannya 4. Kalau mediannya 4, berarti rata-ratanya adalah 2 dikali median ya. 2 dikali 4 berarti 8. Nah, berarti total yang baru berarti 28 dikurang X ditambah 34 sama dengan 7. Banyaknya bilangan 7 dikali rata-rata. 8 ya. 56 kan. Berarti minus X sama dengan 7 kali 8, 56. Dikurang tadi 28 tambah 34, 62. 56 dikurang 62, minus 6. Minus X sama dengan minus 6. Berarti X-nya sama dengan 6 ya. Ini adalah P-nya. Berarti P-nya sama dengan 6. Q-nya juga 6. Berarti P-nya sama dengan Q ya. Ada yang kurang jelas? Bisa lanjut? Kita lanjut ya. Nomor 6. Jika X1 dan X2 memenuhi persamaan ini. Ya. Oke. Fx-nya 2x tambah 3. Berarti fx ini diganti nih sama 2x tambah 3 ya. Ditanya nilai x1 tambah x2. Fx-nya kita ganti, berarti 2x tambah 3 kuadrat ditambah 2 sama dengan 3 dikali fx. 2x tambah 3 ya. Ini kan jadi persamaan kuadrat ya. Bentuk umum persamaan kuadrat itu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Kalau jumlah akar, ya jumlah akar ada yang masih ingat? Rumusnya apa? Min B per A ya. Kalau hasil kali akar itu C per A. Oke, berarti kita perlu A sama B-nya doang ya. A sama B-nya aja. C-nya kita nggak perlu karena ditanyain yang jumlah akar. Oke, ini kita kuadratkan. 2x dikuadratkan jadi 4x kuadrat. Yang tengahnya 2 dikali 2x dikali 3. Berarti 12x. Ini plus 9 plus 2. 3 dikali 2x, 6x. 3 dikali 3, 9. Yang kita perlu tadi A sama B ya. Ini kan 4x kuadrat. Yang 6x-nya kita pindahin ke kiri ya. Jadi minus 12 dikurang 6 berarti 6x. Ini konstantanya C-nya boleh dihitung boleh enggak. Ditanya x1 tambah x2. Pakai rumus tadi min B per A. Berarti B-nya 6 dibagi 4. Disederhanakan jadi min 3 per 2 ya. Jawabannya yang C ya. Ada yang tanya? X1 plus X2 sama dengan min B per A itu dia bisa nggak dipakai buat nyari faktor? Oh, difaktorin sama juga. Maksudnya nyari faktor. Iya, Ini dipakai buat nyari faktor. maksudnya gimana? Jadi si rumus yang X1 plus X2 itu dipakai buat nyari faktor bisa nggak? Buat nyari faktor. Iya. Ini kan dua variabel. Di sini ada B per A. Ya kan bisa macam-macam. Kalau min 3 per 2. X1-nya bisa berapa, X2-nya bisa berapa kan. Oh, oh Tapi nggak iya. bisa dapat persis gitu ya. Bisa dipahami? Ya.
Kalau nyari faktor difaktorin gitu ya. Cuman lebih panjang ntar ya. Ini plus 1. Berarti X1-nya adalah min setengah. X2-nya min 1. Dijumlahin kan jadi min 3/2 juga. Cuman lebih panjang. Ada lagi yang tanya? Cuman Oke. Bisa lanjut? bisa. Oke, lanjut ya. Nomor 7. Berapa banyak bilangan ganjil yang terdiri dari 5 angka yang dapat dibentuk dari 1, 2, 3, 4, 6? Sehingga setiap angka digunakan tepat 1 kali. Jadi nggak boleh ada angka yang sama. Nah, dari 1, 2, 3, 4, 6, ganjilnya berapa aja? 1, 3, 5. 5 nggak ada sih. 1, 3 udah. Ya, ini kan 5 angka nih. Ya. Kita tahu angka ganjil, lihatnya dari angka yang pertama, tengah-tengah, atau yang belakang. Satu Ke bilangan belakang. yang belakang. Nah, di sini buat taruh di belakang. Kan ada 2 cara nih. 2 cara. Gitu ya. Kan angkanya ada 5 tuh. Kalau satu angka dipakai yang terakhir, berarti angka yang paling depan berapa cara? Kan satu angka udah dipakai terakhir. Itu 5 kurang 1. Jadi ini 5 dikurang 1. Ya. Jadi ada 4 cara yang depannya. 4 cara dikurang 1 lagi, 3 cara. 3 cara dikurang 1 lagi, 2 cara. Ini tinggal 1. Udah tinggal dikali aja ya. 4 kali 3, 12. 12 kali 4. Ya. 48. Ada yang kurang jelas? Oke, bisa lanjut. Ya. Oke, lanjut ya. Nomor 8. Rasio itu perbandingan ya. Antara jumlah uang yang dimiliki Anton, Kevin, dan Linda 1:3:5. Ada Anton, ada Kevin, ada Linda. Ini perbandingan atau rasionya perbandingan ya. 1:3:5. Selisih antara uang Anton dan Kevin 2N. Ini realnya nih. Ya, real. Selisih uang Anton dan Kevin itu Anton kurang Kevin apa Kevin kurang Anton? Hmm? Nonton kurang Kevin. Antonnya 1, Kevinnya 3. Oh Hah? ya, berarti Kevin. Ya, berarti Kevin. Kevin dikurang Anton ya. 3 bagian kurang 1 bagian, 2 bagian. Nah, ini realnya, kan di soal realnya 2N. Ya, tinggal lihat dari atas ke bawah. 2 biar jadi 2N tuh dikali apa? 2 biar jadi 2N dikali apa? 2 kali apa jadi 2N? Dikali N ya. Yang ditanya jumlah Kevin dan Linda. Kalau ditambahin kan 3 tambah 5 ini 8 ya. Tinggal dikali N aja ya. 8 kali N jadi 8N ya. Ada yang kurang jelas? Bisa lanjut?
Bisa. Oke, lanjut nomor 9. Jika X adalah luas persegi. X itu luas persegi. Yang sisinya 46. Y adalah luas lingkaran. Y luas lingkaran. Yang diameternya 66. Luas persegi rumusnya apa? Sisi kali sisi ya, Y sisi kali kuadrat. Kalau luas lingkaran? PR kuadrat. Ya, pi R kuadrat. Kalau diameternya 56, berarti jari-jarinya berapa? Dibagi 2 ya, 28. Oke, tinggal kita masukkan sisinya tadi 46 dikali 46. Ini karena R-nya kelipatan 7, pi-nya kita pakai yang 22/7 ya. Dikali R tadi 28 dikali 28 ya. Nah, boleh dihitung manual atau disederhanakan dulu. 28 dibagi 7 kan 4 ya, 4. 4 itu kan 2 dikali 2 ya. Berarti 46-nya dibagi 2, 23. 46-nya satu lagi dibagi 2 juga, 23. Tinggal 22 kali 28 ya. 22 sama 28 tengah-tengahnya 2 tambah 8, 10 bagi 2, 25 tengah-tengahnya. Ya. 22 itu 25 kurang 3. 28 itu 25 tambah 3 ya. Ingat rumus favorit A plus B dikali A min B. Ini rumus yang banyak dipakai di beberapa bab, wajib hafal ya. A kuadrat min B kuadrat. Berarti 25 kuadrat dikurang 3 kuadrat. Nah, dari sini langsung ketahuan nih. Yang lebih besar kiri apa kanan? Ini kan 25 kuadrat, ini 23 kuadrat ya. Besaran yang mana? Hah? Ini 25 kuadrat. 625 ini cuma sedikit ya. Besaran yang kanan ya. Kiri. Besaran yang kanan. Jadi jawabannya X lebih kecil dari Y. Ada yang tanya? Bisa lanjut? Bisa. Oke, lanjut. Ke nomor 10. Jika ada matriks ini tidak memiliki inverse. Ayo, ada yang masih ingat? Kalau matriksnya tidak memiliki inverse, syaratnya apa? Hmm? Syaratnya apa? Determinannya 0 ya. Determinan 0. Kalau matriksnya A, B, C, D ya. Ini determinannya AD min BC ya. AD min BC sama dengan 0. Kalau pindah berarti AD sama dengan BC ya. AD itu yang ini ya. BC yang kebalikannya. Berarti 2 dikali 3 dikurang P itu sama dengan min 2 dikali 3 ya. Min 2 dikali 3. Ruas kiri, ruas kanan ada 2. Kita bisa coret 2-nya. Berarti min P sama dengan ini min 3. 3 di sebelah kiri pindah kanan jadi min 3 ya. Semuanya min bisa dikali min aja ya biar jadi plus gitu ya. Berarti P-nya adalah 3 tambah 3 ya jadi 6. Ada yang kurang jelas? Jelas. Oke. Bisa lanjut?
Lanjut ya. Nomor 11. Nilai N yang memenuhi persamaan ini matriks A dikali matriks B ya, dikurang matriks C sama dengan matriks D. Yang ditanya N-3 berarti kita perlu cari nilai N-nya. Gimana caranya? Boleh dihitung semuanya atau lihat N-nya ya. Kita kan perlu cari N-nya doang ya. Kita cari baris, ini kan N-nya ada di kolom 2. Baris 1 dikali kolom 2 boleh, atau baris 2 kali kolom 2 boleh. Kalau baris 1 kali kolom 2 berarti yang dihitung yang ini aja nih ya. Oke, 2 dikali N, 2N. Ditambah 1 kali 6 berarti 6 ya. Dikurang ini 2 sama dengan 6. Ruas kiri, ruas kanan ada plus 6 berarti bisa dicoret nih ya. Nah, 2N sama dengan min 2-nya pindah kanan jadi plus 2. Sama-sama kita bagi 2 berarti N-nya 1. Yang ditanya N min 3 berarti tinggal kita kurang 3 aja ya. Ini N min 3. 1 kurang 3 berarti minus 2. Oke, jawabannya yang B ya. Ada yang tanya? Ini grup paling anteng nih. Oke, lanjut ya. Kalau diem, jadi saya anggap paham ya. Oke, diketahui A lebih besar dari 1. Manakah hubungan yang benar antara P dan Q berdasarkan informasi berikut? Di P di Q ada A log 3 ya. A log 3 biar simpel nulisnya kita anggap N aja deh ya, biar lebih enak nulisnya. P berarti yang kiri ini 1 min A log 3 diganti N kuadrat. Ini 1 plus N. Nah, tadi rumus favorit, selisih 2 kuadrat bisa difaktorkan jadi 1 plus N dikali 1 minus N. Ya. Ini 1 plus N. Nah, ada unsur yang sama, berarti bisa kita sederhanakan. Ya. 1 dikurang N. Nah, N-nya berapa ya? Gitu. Yang Q-nya N doang kan, A log 3. Jadi kita bandingkan 1 minus N sama N. Nah, kalau buru-buru, jawabannya yang karena dikurang berarti lebih kecil nih. Tapi kita cek ya, kita cek. Kalau A-nya sama dengan 3, kita hitung N-nya. N-nya berarti 3 log 3. Ya, 3 log 3 itu 1. Kalau 3 log 3 berarti si P-nya kan 1 dikurang N ya. 1 dikurang 1 berarti 0. Si Q-nya N-nya 1. Ini lebih kecil. Tapi kalau A-nya 9 gimana? Berlaku juga nggak? Berarti N sama dengan 9 log 3. Kalau 3 log 9 itu 2. Tapi kalau 9 log 3 ini setengah. Berarti 1 dikurang setengah. P kan 1 dikurang N tuh. 1 dikurang setengah, setengah. Ini N-nya setengah. Ini sama ya. Jadi bisa lebih kecil, bisa sama dengan. Berarti nggak konsisten. Jadi jawabannya yang E ya. Tadi dapat 9 log 3-nya gimana kok bisa setengah? Oke. 9 log 3. 9 log 3. 3 itu kan akar 9 ya. 9 log akar 9. Akar 9 itu kan 9 pangkat setengah.
Ya udah pangkatnya aja ya. Setengah. Ingat A log A pangkat N itu sama dengan N. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Satu ulang. Gimana Satria? Nggak jadi. Bisa lanjut? Oke, lanjut ya. Nomor 13. Diketahui GX-nya min 2X tambah 5. FOGX-nya diketahui. Ya. F dari min 2 diketahui. Ditanya F inverse dari 5. Nah, pada fungsi berlaku, ya, misalnya F dari A sama dengan B. F itu bisa pindah dari depan, pindah ke depan. Tapi tadinya F biasa, pindah jadi inverse. Kalau tadinya inverse, pindah jadi biasa. Ya. Jadi ini A sama dengan, karena F-nya pindah, jadi F inverse dari B. Gitu ya. Ini berlaku untuk fungsi atau matriks sama nih. Nah, F yang ini bisa pindah nih, F yang ini. Ya, pindah ke sini. Berarti GX sama dengan F-nya pindah jadi F inverse. Ya. F inverse dari AX plus 17. Ya. Nah, berikutnya gimana nih? Ini kan F dari GX ya. FOGX berarti ini sama juga F dari GX. Di soal, ya, ini ada F min 2. F sesuatu, F sesuatu. Berarti ini GX-nya ini sama dengan ini. Ya. Berarti GX-nya sama dengan min 2. Ya. Si GX, ya, GX. Tadi GX kan ini nih, min 2X tambah 5. Ya. Nah, sama dengan min 2. Berarti min 5-nya kita pindahkan ke kanan. Ya, pindahkan menjadi min ya. Min 5, min 2. Jadi min 7. Minnya sama-sama kita coret ya. Berarti X-nya adalah sama-sama kita bagi 2. 7/2. Setelah dapat 7/2, terus gimana? Kita substitusi ke sini ya. Kita substitusi ke sini nih. X-nya kita ganti 7/2. Berarti 7/2A ditambah 17 ya. Sama dengan, nah di soal kan F min 2 adalah min 4 ya. Min 4. 17-nya pindah ruas. Jadi min ya. Min 17, min 4. Jadi minnya tambah banyak. Min 21. Ini A sorry. Berarti A-nya 7/2 pindah ruas jadi dibalik ya. 2/7 dikali minus 21. 21 dibagi 7 kan 3 ya. Jadi A-nya 2 dikali min 3. 2 dikali min 3 berarti min 6. Nah, setelah dapat A-nya min 6, kita masukin deh ke sini tadi. Ya, AX plus 17. Ya, AX plus 17 kan sama dengan, sini kan tadi 5 nih. Ya, F inverse dari sesuatu. F inverse dari sesuatu sama berarti. Ini sama dengan 5. A-nya kita ganti min 6 ya. Min 6 kali X, 17-nya pindah ruas ya. Berarti 5 dikurang 17 ya. Berarti X sama dengan ini dibagi min 6 ya. 5 kurang 17 kan min 12 ya. Minnya coret, 12 bagi 6 itu 2. Jadi jawabannya adalah C ya. Ada yang kurang jelas?
F5. Oh, ya X-nya 2. Terakhir nih, belum, sorry. Jawabannya bukan 2. Ya. X-nya 2, kita substitusi ke sini nih. Ya. Berarti yang ditanya G dari 2. Ya. G dari 2. Sama dengan min 2 dikali 2 ditambah 5. Ya. Sama dengan min 4 tambah 5, 1. Ada yang tanya? Udah. Lanjut? Ya. Oke. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 14. Sebuah kotak berisi 2 jenis kelereng. Ya. Kelereng warna merah dan hitam. Manakah isi kotak berikut yang memberi peluang paling besar untuk terambil 2 kelereng hitam? Ya. 2 hitam. Dalam 1 kali pengambilan. Oke. Ini kan peluang ya. Peluang itu adalah Na dibagi Ns ya. Sampel. Yang A. Terdapat 1 kelereng merah pada 3 kelereng yang ada. 1 kelereng pada 3 kelereng yang ada. Berarti yang hitamnya ada berapa nih yang A? 1 merah. Ada 3 kelereng. Berarti hitamnya ada 2 ya. Berarti peluangnya ngambil kombinasi 2 dari hitamnya ada 2 kan. Sampelnya 2 kelereng dari jumlah kelerengnya ada 3. Kombinasi 2 itu 1 ya. Kombinasi 2, 3 sama juga 3 kurang 2, 1. Kombinasi 1, 3. 1, 3 ini nilainya adalah 3 ya. Berarti peluang yang A itu 1/3. Yang B, 2 kelereng merah pada 3 kelereng yang ada. Merahnya 2. Hitamnya berarti cuma 1. Padahal yang ditanya 2 kelereng yang hitam ya. Berarti yang B nggak mungkin ya. Karena yang maunya adalah 2 kelereng hitam ya. Yang C, terdapat 3 kelereng hitam pada 4 kelereng. Berarti hitamnya ada 3. 1, 2, 3. Merahnya, hitamnya 3, merahnya 1. Berarti peluang yang C adalah kombinasi 2 dari 3 yang hitam ya. Sampelnya 2 dari jumlah kelerengnya 4. Nah, tadi 2, 3 kan udah kita hitung tuh sama dengan 3. Nyari kombinasi 2, 4. Ya, 2 akhir, 4 kali 3 dibagi 2 awal. Jadi, 4 bagi 2, 2 kali 3, 6. Ya. 3/6. Yang D, jumlah kelereng yang sama masing-masing warna. Merah sama hitam sama. Ada 4 kelereng. Berarti hitamnya 2, merahnya 2. Berarti peluangnya hitamnya 2 dari 2. Ya. Sampelnya 2 dari jumlah kelerengnya 4. 2 ini 1. 2, 4 tadi kita udah hitung ya. Di C berarti 1/6. Yang E sekarang. Ada 5 kelereng. Satunya merah. Berarti hitamnya ada 4. Ya. Berarti peluangnya ngambil hitam 2 dari 4. Sampelnya 2 dari jumlah kelerengnya semua 5. Ya. Nyari kombinasi 25. 2 akhir 5 kali 4 dibagi 2 awal. Ya. 20 bagi 2, 10. Berarti 24 tadi kita udah hitung ya. 6. 25 ini tadi 10. Nah, dari pilihan A, C, D, E, yang paling besar yang mana? Ya, yang E ya. Ada yang tanya?
Cukup jelas? Oke, lanjut lagi ke nomor berikutnya. Nomor 15. Fungsi ini bukan PQ ini, ya, disoalkan G sama H, ya. Ini G dan H, ya. Ini juga G dan H. Ada GX-nya diketahui, ada HX-nya diketahui. Absis itu X, ya. Dari semua titik potong, ya. Kan ada parabola, ada garis, ada 2 titik potongnya, ya. Ini X1, ini X2. Yang ditanya yang terkecil, ya. Berarti GX sama dengan HX, ya. Berarti 1 min X kuadrat sama dengan 3 min 3X. Kita pindahkan ruas, biar salah satu ruasnya 0. Kita pindahin ke kanan aja ya, biar X kuadratnya positif. Min 3X. 1 pindah ruas jadi min 1. 3 kurang 1 itu plus 2. Lalu kita faktorkan buat mencari X1 dan X2. Ya. 2 plus 2. 2 itu 1 kali 2 kan? Plus itu bisa plus kali plus atau min kali min. Karena tengahnya min, berarti kita yang gunakan min sama min. Di sini kita dapat X1-nya 1, di sini kita dapat X2-nya 2. Karena yang diminta terkecil, berarti ini yang terkecil ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut lagi. Nomor 16. Apakah sistem persamaan linear 2X tambah AY dan BX tambah 8Y sama dengan 36 memiliki solusi untuk X dan Y? Ya. Ini kan sebenarnya SPLDP ya, SPLDP. Nah, putuskan apakah pernyataan 1 dan 2-nya cukup untuk menjawab ini ya. Jadi yang pertama A ditambah B-nya 10. Bisa nggak ngejawab ini? A tambah B 10 kan bisa variasi A-nya berapa aja ya. Ini berarti belum cukup nih ya. Karena bisa banyak variasinya. Terus kalau yang kedua, ini B-nya sama dengan 2. A-nya kita nggak tahu. Ini juga nggak cukup juga ya. Kalau kita gabung, ya. Kalau B-nya 2, kita gabung berarti kan 2 ditambah berapa sama dengan 10, A-nya dapat ya. Nah, untuk bentuk soal seperti ini, kamu nggak perlu sampai detail nyari X dan Y-nya. Tapi kalau A dan B-nya udah dapat konstanta, kita bisa ngitung. Pakai substitusi atau eliminasi ya. Atau gabungan ya. Substitusi dan eliminasi. Jadi kalau digabung ini cukup ya. Karena digabung cukup, jawaban yang tepat adalah yang C. Oke, lanjut lagi. Nomor 17. Jika X lebih besar dari 1, mana hubungan yang benar antara P dan Q? Nah, ingat pada pangkat, kalau A pangkat M, kita pangkatkan N, pangkatnya kita kalikan ya. Kalau A pangkat M dikali dengan A pangkat N, kalau basisnya sama,
pangkatnya kita jumlahkan. Nah, yang P, ya, ini yang atas tinggal kita kaliin pakai rumus yang ini, ya. Berarti X pangkat 5 kali 2, 10. Yang di bawah, X pangkat 2. Ini 2 kali 4, 8. Berarti pangkatnya kita jumlahin, ya. 2 tambah 8. Yang atas pangkat 10, di bawah pangkat 10 juga. Berarti 1, ya. Q-nya 1 juga. Berarti nilainya sama. Ada yang tanya? Oke, lanjut lagi. Nomor 18. Jika A1 sama dengan 2, A3-nya sama dengan 2. A dari N plus 2 sama dengan A dari N plus 1 tambah 4 kali A dari N. Yang ditanya A2 min A4. Berarti kita perlu cari nilai A2 sama 4. Yang diketahui A1 sama A3 ya. Nah, kita ganti N sama dengan 1. Berarti ini 1 tambah 2, 3 ya. A3. Yang ini 1 tambah 1, 2. Ditambah 4 A, N-nya diganti 1. Tadi A3-nya kan 2 tuh diketahui di soal ya. A2-nya belum ada. 4 kali A1. A1-nya 2. 4 kali 2, 8. Berarti 8-nya pindah ke kiri ya. Berarti A2-nya 2 dikurang 8 ya. Minus 6. Kita cari belum ada 4 ya. N-nya sama dengan 2. Kita masukin lagi ke sini ya. N-nya kita ganti 2. Berarti 2 tambah 2, A4. 2 tambah 1, A3. Ini 4 kali A2. A2-nya 4 kali A2 ya. Oke. A4-nya, A3-nya kan udah ada tuh 2 ya. Ditambah 4 kali A2. A2-nya min 6 ya. 4 dikali minus 6. Berarti min 24. Ya. Berarti A4-nya adalah 2 dikurang 24 ya. A4-nya berarti min 22 ya. Yang ditanya A2 dikurang A4. A2-nya minus 6 dikurang min 22. Min ketemu min plus ya. Min 6 tambah 22 berarti positif 16. Jawabannya yang E. Oke, lanjut lagi. Karena nggak ada yang nanya ya. Nilai bentuk dari 12 kurang 3 per 2 dibagi 35 kurang 7 per 2. Dikuadratkan. Nah, lihat pembilang dan penyebutnya sama-sama ada pecahan nih. Biar hilang pecahannya, yang atas kita kali 2, yang bawah kita kali 2 ya. Berarti 12 kali 2 itu 24. Yang ini 2-nya coret jadi 3 ya. Yang bawah 2 kali 35, 70. Dikurang 7 ya. Oke, tinggal kita hasilnya ntar pangkatkan 2. 24 kurang 3 itu 21. 70 kurang 3, 63 ya.
sama-sama kita bagi 21, itu kan 1/3 ya. Kuadrat. Tinggal kita kuadratkan 1 kuadrat 1, 3 kuadrat 9 ya. Jadi jawabannya yang B. Oke, lanjut lagi ya. Nomor 20. Bilangan asli N jika bersisa 5 jika dibagi 6 ya. Jadi N dibagi 6 sama dengan berapa? Sisanya 5 ya. Satu lagi, bersisa 2 jika dibagi 5. N dibagi 5 sisanya 2. Nah, kalau kelipatan 5 kan kalau kelipatan 5 itu belakangnya 0 atau 5 ya. Kalau sisanya 2 ditambah 2 tambah 2 berarti belakangnya 2 atau 7. Ya, belakangnya 2 atau 7. Ini pasti salah ya. Kan antara 32 dan 77. Sekarang kita cek 32. Ya. 32 dibagi 6 itu kan dapatnya 5 ya. Sisanya 2. Di sini mintanya sisanya 5. Berarti ini salah ya. 1, 2, 3 salah, pasti 4 jawabannya ya. Oke. Nggak ada yang tanya, lanjut ya. Nomor 21. Dari 1.100 relawan, ya 1.100 relawan, ada 650 pernah dikirim ke Kalimantan. 750 pernah dikirim ke Sulawesi. Ya. Jika X dan Y berturut-turut menyatakan maksimum yang mungkin dan minimum yang mungkin, relawan yang pernah dikirim ke Kalimantan dan Sulawesi. Nah, berarti yang ditanya maksimum dikurang minimum ya, yang pernah dikirim ke 2 tempat. Gimana caranya? Kalau maksimum ya, irisannya itu di dalam. Yang sini kan yang lebih kecil kan yang Kalimantan ya. Semua relawan yang Kalimantan pernah ke Sulawesi ya gitu. Sulawesi 750 dikurang ini 100 ya. Kalau minimum ya. Nah, seperti ini nih. Ya. Cara nyari tengahnya gimana nih irisannya? Ya. Minimum adalah 650 ditambah 750 dikurang jumlah semuanya. Ya. 650 tambah 750 kan 1.400 dikurang 1.100. 14 kurang 11 300 ya. Berarti ini 300. Ini Kalimantan Sulawesi, ini 350, ini 450. Yang ditanya tapi X kurang Y doang ya. Yang ini X, yang ini Y ya. Jadi X kurang Y adalah 650 dikurang 300.
Jadi jawabannya adalah 350. Yang C ya. Oke, lanjut lagi. Nomor 22. Perhatikan gambar. Tentukan nilai Y. Yang ditanya Y ya. Putuskan apakah 1 dan 2 bisa ngejawab pertanyaan ini. Ya. Ingat kalau dalam ini ya, kalau sudut yang bertolak belakang itu sama besar ya. Ini sama dengan ini. Kalau di garis lurus kan 180. Misalnya ada 3 sudut. Ada A, B, C ya. A ditambah B ditambah C itu 180. Oke, pernyataan yang pertama. U tambah W ini ada 100. Ini tadi lurus kan U tambah V tambah W 180. Sedangkan sudut Y bertolak belakang sama V. Y sama dengan V. Kalau U sama W-nya dapat, berarti V-nya bisa dicari ya. Yang pertama, V itu sama dengan Y 180 dikurang yang diketahui U tambah W ya. Berarti yang pertama ini cukup nih. Bisa menghitung nilai Y. Yang kedua, V tambah W. V tambah W. V itu kan tadi Y ya. Ini Y. Kita mau ngitung Y. Jadi ini nggak mungkin ya. Yang kedua ini nggak cukup. Jadi karena satu aja yang cukup, jawabannya adalah yang A ya. Ada yang tanya? Oke, lanjut. Nomor 23. Barisan 1, 2, dan Y dan seterusnya merupakan barisan geometri. Ingat kalau barisan geometri itu rasionya itu yang tetap ya. Itu R. Ini yang tetap. Rasio itu suku ke N dibagi suku sebelumnya. Atau suku kedua dibagi suku pertama ya. Nah, di soal ini R-nya adalah suku keduanya 2 dibagi 1 berarti 2. Berarti kalau dikali 2, ini kan kali 2. Berarti 2 kali 2 ya. 1, 2 kali 2 lagi 4, kali 2 lagi 8 dan seterusnya ya. Ditanya rata-rata N suku pertama barisan tersebut. Jika 3,75 rata-rata suku barisan tersebut, ditanya N-nya berapa ya. Oke. Kita bikin tabel aja deh. N, ini UN, ini SN, ya. Nah, ini rata-ratanya. Nah, rata-rata adalah SN dibagi N, ya. Oke, tadi yang 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya ya. Suku pertama kan 1. SN-nya berarti 1, ya. Rata-ratanya 1 dibagi 1, 1. Suku kedua itu 2. SN-nya 1 ditambah 2, ini 3. Rata-ratanya 3 dibagi 2, ya. 3 dibagi 2. 1,5. Yang ketiga, ini yang suku ketiganya 4 ya. SN-nya 3 tambah 4, 7. Berarti dia rata-ratanya 7 per 3. Ini 2 koma ya. Yang diminta 3,75. Suku keempat, 4 kali 2, 8. SN-nya 7 tambah 8, 15. Berarti rata-ratanya 15 dibagi 4. Ya. 15 bagi 4, 3. Sisanya 3. 3 per 4. Atau 3,75. Berarti didapat N-nya 4 ya.
Oke, lanjut lagi ke nomor 24. Barisan ini merupakan barisan aritmetika. Kalau barisan aritmetika tuh bedanya yang tetap ya. Suku ke N dikurang suku ke sebelumnya ya. Nah, di sini dua angkanya kan yang ini yang ketahuan nih. Kita bisa cari ini nih bedanya ya. Bedanya adalah 2 dikurang 6 ya. Jadi min 4. Jika barisan baru dibentuk dengan membagi 2 setiap suku barisan tersebut, maka rata-rata 10 suku pertama barisan yang baru adalah ya, ditanya rata-rata barisan yang baru ya, setelah setiap suku dibagi 2 nih ya, dibagi 2. Boleh cari barisan yang baru ya, atau cara praktisnya nih U10. U10 bisa A ditambah 9 beda kan ya, A tambah 9 beda. Suku pertamanya kan 14 ditambah 9 kali bedanya ini tadi min 4 ya. Berarti 14 dikurang 9 kali 4 36. Berarti min 22. Nah, rata-rata dari 10 data yang baru ya. Ingat SN itu adalah N per 2 dikali suku pertama ditambah suku terakhir ya. Ini kan berarti N-nya 10 ya. Suku pertamanya tadi eh, kita pakai langsung yang 14 dulu ya. 14, suku terakhirnya 22. Ya, min 22 dibagi kan 10 data. Tapi tadi ini dibagi 2 nih, ingat ya. Dibagi 2. Berarti ini dibagi 2 juga gitu ya. Oke, 10 sama 10 bisa dibagi ya. 14 dikurang 22 itu minus 8 ya. 2-nya ini turun ke bawah ya, 2 kali 2. Berarti min 8 dibagi 4 itu berarti 2 ya. Oke, jawabannya yang A ya. Ada yang kurang jelas? Oke, lanjut ke soal terakhir. Jika 8, 12, 16 merupakan barisan aritmetika. Berarti suku pertamanya kita tahu tuh 8 ya. Bedanya 12 kurang 8, 4. Oke, yang pertama. Yang pertama, apakah 2 kali suku ke-9, 2 kali suku ke-9 lebih besar dari suku ke-18 ya. Oke. Di sini kan kita tahu ini ada suku ketiga diketahui nih ya 16. Suku ke-9 tuh boleh juga ya U3 9 kurang 3 6 ditambah 6 beda. Apakah lebih besar dari suku ke-18? Nanti kalau suku ke-9-nya ditahu berarti suku ke-9 ditambah 18 kurang 9 9 beda ya. Oke, 2 suku ketiganya tadi 16. Ditambah 6 kali beda 6 kali 4
24. Berarti ini berapa nih? 16 tambah 24, 40. Ya kan? 2 kali suku ke-9. Ini 2 kali 40, berarti 80 ya. Nah, U9 80. Sorry. U9 tadi 40, sorry ya. Ini tadi yang dalam kurung ya. 40 ditambah 9 kali 4, 36. 76 ya. Berarti benar, 80 lebih besar dari 76. Jadi yang satu benar ya. Kalau satu benar, 3 pasti benar ya. Oke, lanjut ke yang kedua. Yang kedua, suku ke-10 lebih kecil dari suku daripada 48. Tadi kan U9 udah dapet nih, 40 ya. U10 adalah U9 ditambah beda ya. U9-nya 40. 40 tambah 4 berarti 44. Lebih kecil dari 48. Nah, betul ya. Yang keduanya benar. Tinggal cek yang keempat. Tidak ada suku yang sama dengan jumlah 8 suku berurutan. Ya, coba cek yang 4 suku pertama deh. 8 tambah 12 tambah 16 tambah 4 lagi 20 ya. 8 tambah 12, 20. 20 tambah 20, 40. Ini 56. 56 ini kan kelipatan 8 ya. Jadi 8 suku berurutan pasti kelipatan 8 ya. Pasti kelipatan 8. Jadi ada sebenarnya. Jadi di sini tidak ada. Jadi salah ya. Jadi jawabannya 1, 2, dan 3. A. Oke, ada yang tanya? Gimana? Ini masih pada bangun apa kagak nih?